Bab 1451, memainkan bidak catur. Nama, peternakan tingkat dewa penulis, lembut dalam senjata baja. Plus matikan mengatur ulang. Ya, Xia Ge, Wu Qiang berkata, selain itu, saya mendengarkan Guyong, kedua orang ini terlihat seperti pembohong. Mereka membuka mulut mereka untuk miliaran dolar. Dia mengatakan bahwa pria parubaya itu terlihat baik. Ada kepala yang cantik, dan ada seorang lelaki tua mengenakan gaun panjang di sampingnya, memandangi yang aneh. Singkatnya, Anda harus meninggalkan lebih banyak ketenangan pikiran. Aku punya beberapa di hatiku. Xia Ruofei berkata, saya bukan anak kecil lagi. Orang bilang miliaran dolar bernilai miliaran dolar. Anda baru saja mengirimi saya kartu nama. Ya, kata Wu Qiang. Setelah Xia Ruofei menutup telepon, setelah beberapa saat, WeChat menerima foto dari Wu Qiang. Xia Ruofei mengambil telepon dengan hati-hati dan melihatnya. Isi kartu nama ini sangat sederhana. Ini memiliki nama, judul dan kontak telepon dan alamat email. Orang ini bernama Wang Boshan, gelarnya adalah ketua grup bintang, EO. Xia Ruofei melihat logo Star Group yang tercetak di sudut kanan atas kartu nama. Logonya terlihat cukup cantik. Sebuah planet dengan lingkaran cahaya biru samar dikelilingi oleh cincin bintang yang bersinar. Desainnya tidak terlalu istimewa, kreatif, tetapi dapat memberikan perasaan berbeda kepada orang-orang, seolah-olah planet ini hidup. Xia Ruofei tidak bisa tidak melihatnya sedikit pun. Benar-benar desain logo yang bagus, tapi dia tidak memiliki kesan apapun terhadap logo ini. Lalu mengapa Anda sedikit familiar dengan grup bintang? Xia Ruofei tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Mungkin itu benar-benar dua penipu, jadi tidak masuk akal untuk berpikir terlalu banyak. Namun ada kemungkinan lain pihak lain sedang mengawasi Pulau Taoyuan. Jika hal ini terjadi, maka hal ini patut mendapat apresiasi yang tinggi. Ketika Pulau Taoyuan disebut juga Pulau Qingyun, hanya sedikit orang yang mengetahui bahwa pulau ini milik Liu Jia, bahkan lebih sedikit lagi yang diketahui bahwa pulau itu dipindahkan ke Xia Ruofei. Pihak lain dapat menemukan Xia Ruofei secara akurat, dan itu tidak sederhana. Lebih penting lagi, dalam keadaan normal, bahkan jika seseorang mengetahui bahwa Pulau Taoyuan adalah milik Xia Ruofei, dan dia akan tertarik pada Pulau Taoyuan dan bergegas ke ibu kota untuk menemukannya untuk bernegosiasi, hampir tidak mungkin untuk memiliki orang seperti itu. Lagi pula, ini adalah kesepakatan bernilai miliaran dolar, meninggalkan begitu banyak uang di sebuah pulau di Pasifik Selatan. Kecuali otaknya rusak. Bahkan Liu Kunfeng, yang merupakan anggota keluarga Liu, sedikit berharap Xia Ruofei akan memilih Pulau Taoyuan daripada uang tunai atau saham. Artinya, menurutnya, uang tunai dan saham jelas lebih penting daripada Pulau Taoyuan. Tentu saja hal ini tidak sesuai dengan akal sehat, namun hal ini telah terjadi. Pasti ada masalah di tengahnya. Hanya ada satu kemungkinan, yaitu, pihak lain telah menemukan nilai sebenarnya dari Pulau Taoyuan. Xia Ruofei memikirkan hal ini, raut wajahnya menjadi parah dan dia bisa melihat nilai Pulau Taoyuan. Itu pasti orang-orang di dunia budidaya. Bisakah dikatakan Pulau Taoyuan menjadi incaran orang-orang di dunia budidaya? Tentu saja, semua ini berdasarkan penilaian pihak lain atas dasar Pulau Taoyuan. Jadi sekarang semuanya masih belum pasti, Xia Ruofei masih tenang. Dia menarik napas dalam-dalam dan dengan cepat memilah gagasan itu. Tugas paling mendesak saat ini adalah mencari tahu cara pihak lain. Dia tidak bermaksud menelepon Wang Boshan secara langsung. Ketika situasinya tidak jelas, dia tidak ingin melakukan kontak langsung dengan Wang Boshan. Xia Ruofei melihat kata-kata, grup bintang, di kartu nama, dan keakraban. Yang masih ada. Dia mengira Liu Chengfeng memberitahunya bahwa untuk mendapatkan sumber daya, industri budidaya akan membina agen di dunia sekuler, dan beberapa bahkan mengirim murid sejati ke dunia untuk memimpin urusan. Akankah grup bintang ini menjadi perusahaan yang didirikan oleh sekte yang berkembang di dunia sekuler? Dugaan Xia Ruofei semakin mendekati kebenaran. Kemungkinan seperti itu memang ada. Pada awalnya, Liu Chengfeng juga sempat memperkenalkan beberapa kekuatan yang membina sekte di dunia sekuler. Itu hanya perkenalan singkat saja. Bagaimanapun, Liu Chengfeng tidak tahu banyak tentang dirinya. Mungkinkah ada grup bintang yang disebutkan saat itu? Xia Ruofei berkata dalam hatinya. Setelah beberapa analisis,
Xia Ruofei akhirnya menemukan petunjuk. Dia menggunakan WeChat untuk mengirim pesan ke Wu Qiang, menyuruhnya agar Gu Yong memperhatikan apakah Wang Boxian akan terus datang ke pintu, atau tetap di luar. Jika Anda melihat Wang Boxian, katakan padanya bahwa Xia Bos tidak boleh datang ke Beijing dalam waktu dekat. Pada saat yang sama, mengingat Wang Boxian mungkin seorang praktisi, Xia Ruofei secara khusus memerintahkan Wu Qiang agar dia memperhatikan keamanan halaman, dan jika pihak lain benar-benar kuat, jangan melakukan pemberontakan yang tidak perlu. Wu Qiang merasa sulit untuk memahaminya, tetapi atas perintah Xia Ruofei, dia tidak pernah melakukannya tanpa diskon. Sekalipun dia tidak mengerti, dia tetap menurutinya dengan tegas. Setelah WeChat terkirim, pesawat mulai turun dan akan segera mendarat. Xia Ruofei meraih telepon lalu bersandar di sandaran kursi empuk, dan menarik napas dalam-dalam, lalu menutup matanya sedikit. 10 menit kemudian, Tao Yuanno mendarat dengan mulus di Bandara Internasional Lukou di Jinling. Setelah pesawat mendarat, ponsel mendapat sinyal. Xia Ruofei tidak buru-buru turun dari pesawat, tetapi mengirimkan pesan teks ke nomor di ponselnya. Isi pesan teksnya sangat biasa saja, dan sepertinya tidak ada bedanya dengan pesan spam pada umumnya. Ini adalah kode saham yang direkomendasikan. Pesan teks ini secara alami dikirim ke Liu Chengfeng. Alasan mengapa dia tidak menghubungi Liu Chengfeng secara langsung adalah untuk mencegah Liu Chengfeng merasa tidak nyaman menjawab telepon. Bahkan tidak nyaman untuk membaca pesan teks dan menghindari isi pesan yang menyebabkan Liu Chengfeng terungkap. Isi pesan teks juga disetujui oleh Liu Chengfeng. Di antaranya, kode saham berisi mesin misteri. Kelompok kode saham yang dipilih Xia Ruofei hari ini, sekilas Liu Chengfeng tahu. Hal ini relatif mendesak. Setelah dia menerima SMS, dia akan memberikan Xia Ruofei sesegera mungkin setelah memastikan keamanan. Menelepon kembali. Setelah mengirim pesan teks, Xia Ruofei mengambil ranselnya dan turun dari pesawat. Liu An memimpin kru untuk tinggal langsung di Jinling. Pesawat berhenti di Bandara Lukou untuk pemeliharaan yang diperlukan, dan staf menginap di hotel terdekat. Xia Ruofei baru saja meninggalkan area terlarang bandara melalui saluran jet bisnis, dan ponselnya berdering. Xia Ruofei mengeluarkan dan melihat nomor itu. Dia segera melangkah keluar dan menjawab telepon, "Ambillah angin, apakah nyaman untuk berbicara sekarang?" "Tuan, saya kebetulan bekerja di dekat Zhongmen." Liu Chengfeng berkata dengan hormat, "Apa yang harus kamu pesan?" Xia Ruofei dengan cepat berjalan keluar bandara. Dia berjalan ke sisi yang jumlah orangnya lebih sedikit. Dia merendahkan suaranya dan bertanya, "Ada situasi yang perlu dikonfirmasikan dengan Anda. Apakah Anda tahu grup bintang? Apakah perusahaan ini perusahaan tertentu? Apakah budidaya sekte dibuka di dunia sekuler?" Grup Xingchen. Liu Chengfeng berkata sedikit, dan segera berkata, "Tuan, perusahaan yang mengambil bintang-bintang di dunia sekuler disebut grup bintang, jika namanya tidak sama." Hati Xia Ruofei sedikit tenggelam dan berkata, "Seharusnya bukan namanya, sekte bintang, apakah kepala grup bintang bernama Wang Boxian?" "Tuan, saya tidak begitu memahami hal ini." Liu Chengfeng berkata dengan sedikit malu, "Saya hanya mendengar tentang tata letak bintang di dunia sekuler." Liu Chengfeng segera berkata, "Guru, saya akan segera pergi ke berita." Xia Ruofei berkata, "Tidak perlu. Prioritas pertama Anda adalah melindungi keselamatan Anda sendiri. Sengaja menanyakan berita, mudah untuk merasa tidak normal. Saya tekankan lagi, Anda tidak boleh dengan sengaja menanyakan berita apapun di Zhongmen, biasanya sama." Liu Chengfeng tidak bisa menahan perasaan terharu. Di bawah pengaruh segel jiwa, kesetiaannya sudah sangat tinggi, dan Xia Ruofei tidak pernah menganggapnya sebagai bidak catur yang dia korbankan sesuka hati, tetapi juga membantunya meningkatkan budidayanya. Segel jiwa yang tidak berjiwa hanya untuk mengendalikan manusia, dan tidak membuat orang kehilangan akal. Penilaian dasarnya sama dengan orang normal. "Saya tahu, Tuan," Liu Chengfeng berkata dengan emosi. "Kamu dapat yakin bahwa aku akan melindungi diriku sendiri." Kemudian, Liu Chengfeng berkata, "Tetapi ada beberapa ringkasan informasi tentang sekte lain di Zhongmen. Sangat aman bagi saya untuk memeriksa informasi ini. Kali ini, karena kemajuan, Zhongmen lebih memperhatikan saya. Sekarang, saya juga bertanggung jawab atas beberapa urusan. Saya biasanya memiliki akses ke materi ini selama saya bekerja, dan saya tidak akan curiga."
Ternyata perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di dunia sekuler juga membawa beberapa perubahan pada sekte tersebut. Seperti sekte gugur tempat Liu Chengfeng berada, banyak orang telah menggunakan ponsel, dan Zhongmenli juga membeli beberapa komputer, meskipun mereka tidak dapat terhubung ke internet. Tapi itu bisa digunakan untuk menyimpan beberapa informasi, tidak hanya jaringan, tapi juga untuk menjamin keamanan informasi. Tentu saja tidak mungkin menyimpannya di komputer, seperti metode latihan. Faktanya, tidak ada cara untuk mengubah metode yang baik menjadi dokumen elektronik, dan hanya dapat disimpan di media penyimpanan batu giok. Komputer yang disimpan di sekte gugur terutama mencakup situasi industri budidaya, informasi tentang sekte utama, dan beberapa materi seperti ilustrasi obat suci. Liu Chengfeng berhasil menembus level pertama. Pada generasi murid sekte gugur ini, itu telah diperbaiki ke tingkat yang relatif tinggi, dan dibutuhkan waktu lebih sedikit dari 7 lapisan pemurnian ke 8 lapisan pemurnian. Para tetua Zhongmen adalah dipercayai bahwa bakat Liu Chengfeng adalah milik orang yang terlambat berkembang, dan sekarang akhirnya meletus. Oleh karena itu, Zhongmen lebih memperhatikannya dan memberinya lebih banyak kekuatan. Para tetua leluhur dari sekte gugur secara alami tidak mengetahui bahwa Liu Chengfeng tinggal di ruang pertama ruang Lingtu dalam waktu 30 kali aliran waktu dalam 10 hari. Konsentrasi aura di lingkungan adalah inti dari sekte gugur. Luas budidayanya jauh dari sebanding. Setelah berada di lingkungan seperti itu selama lebih dari setahun, bagaimana tidak bisa menerobos? Liu Chengfeng sekarang bertanggung jawab atas banyak pekerjaan dasar di sekte gugur, termasuk pengelolaan ruang komputer. Liu Chengfeng memiliki lebih banyak kontak dengan dunia sekuler. Dia menggunakan ponsel dan komputer. Pekerjaan ruang komputer ini penting dan penting. Toh, banyak sekali informasi penting yang tersimpan di komputer. Tidak penting untuk mengatakan bahwa itu benar. Bagaimanapun, ini sejalan dengan ruang informasi dunia sekuler. Posisi Liu Chengfeng adalah administrator data, tetapi hanya di Zhongmen. Mengelola ruang komputer ini juga merupakan simbol identitas. Karena itu, Liu Chengfeng dapat langsung menghubungi materi tersebut dan komputer perlu dirawat. Informasi di komputer perlu dipilah ke dalam kategori yang berbeda. Berita para murid sekte harus dicatat dan ditambahkan tepat waktu. Pekerjaan Liu Chengfeng. Xia Ruofei mendengarkan penjelasan Liu Chengfeng, dan kemudian dia melepaskan hatinya. Ia juga merasa bahwa beberapa kecelakaan seperti Tuhan membantunya. Liu Chengfeng bertanggung jawab atas pekerjaan ini, dan tentu saja dia dapat menjangkau lebih banyak situasi di dunia kultivasi. Kumpulkan lebih banyak informasi. Xia Ruofei berkata, baris itu, tanpa kecurigaan, Anda dapat membantu saya memahami situasi bintang dan situasi grup bintang. Kemudian saya akan mencari kesempatan untuk mengirimkannya kepada saya melalui email. Tidak masalah. Xia Ruofei mendengarkan Liu Chengfeng, yang memiliki kota kecil dekat sekte gugur. Kadang-kadang murid-murid muda Zhongmen mengambil kesempatan untuk online ke kafe internet. Industri budidaya saat ini memang tidak lepas dari imajinasi banyak orang. Perkembangan teknologi masyarakat modern juga sedikit demi sedikit mempengaruhi mereka. Tidak masalah. Liu Chengfeng tidak ragu-ragu menjawab, Guru, sekarang saya sangat nyaman untuk keluar. Itu bagus, aku menunggu kabarmu. Xia Ruofei berkata, ya, karena Anda bertanggung jawab mengelola ruang komputer, maka dalam situasi yang aman, saya harap Anda dapat mengumpulkan informasi sebanyak mungkin di industri budidaya, dan juga diberikan informasi ini kepada saya jika kamu aman. Xia Ruofei tidak pernah berhenti untuk memahami situasi dunia budidaya di bumi. Sekarang dia telah memasuki sekte gugur. Bidak catur ini secara bertahap akan mulai dimainkan. Liu Chengfeng dapat dengan mudah mengakses semua jenis informasi yang dikumpulkan oleh sekte gugur. Ini adalah anugerah. Bagaimanapun, sekte gugur adalah kekuatan seluruh sekte, dan selalu menempati posisi yang baik di dunia budidaya. Kemampuan mereka untuk mengumpulkan intelijen dalam industri budidaya adalah bahwa Xia Ruofei tidak dapat menandingi siapapun. Liu Chengfeng segera berkata, pahami. Guru, saya telah melakukan pekerjaan ini sepanjang waktu, tetapi ada banyak informasi, dan saya tidak dapat menghabiskan sepanjang hari di ruang komputer, jadi saya hanya dapat menggunakan waktu yang terbatas untuk mengaturnya sebentar-sebentar. Anda dapat yakin bahwa saya akan menyelesaikan pekerjaan ini sesegera mungkin.
Kamu melakukannya dengan sangat baik, kata Xia Ruofei. Pertama-tama, Anda harus memastikan keselamatan Anda sendiri. Saya telah menekankan hal ini berkali-kali. Saya yakin Anda juga sangat jelas. Saya tidak ingin mengorbankan Anda sebagai barang yang dapat diabaikan. Selama Anda mengikuti saya dengan baik, Anda prestasi di masa depan pasti tidak akan terbatas pada masa pemurnian. Terima kasih Tuan, Liu Chengfeng berkata dengan penuh semangat, saya akan bekerja keras. Yah, perhatikan keselamatannya. Xia Ruofei berkata dengan lemah, saya menunggu kabar baik Anda. Setelah Xia Ruofei menutup telepon, dia menatap ke langit dan memancarkan kabut di matanya. Jika bintang benar-benar menatap Pulau Taoyuan, situasinya agak buruk. Namun, situasinya masih belum jelas, dan Xia Ruofei tidak bisa membuat penilaian berdasarkan tebakan. Apa yang bisa dilakukan sekarang, hanya sabar menunggu. Sebelum menerima informasi dari Liu Chengfeng, Xia Ruofei tidak akan bertindak gegabah. Mengenal diri sendiri dan mengenal satu sama lain hanyalah sebuah pertarungan. Daerah pegunungan di pinggiran Jinling. Sebuah taksi kuning melaju ke kamp militer terpencil dan berhenti di depan garis berhenti kuning yang mencolok. Setelah Xia Ruofei memindai ongkos dan membayar ongkosnya, dia mendorong mobil dan turun dari bus. Dia menatap kamp militer yang dikenalnya, dan ada sedikit nostalgia di matanya. Dia sangat akrab dengan hal itu. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa meski dengan mata tertutup, dia dapat menemukan tempat manapun di kamp militer. Ini adalah stasiun tempat Xia Ruofei bertugas di tahun yang sama. Banyak orang tidak dapat memikirkan tim komando serigala soliter yang terkenal di seluruh dunia. Itu akan ditempatkan di daerah pegunungan yang biasa-biasa saja. Tentu saja, komando serigala yang menyendiri memiliki sifat yang istimewa. Sebagian besar kamp ditempatkan di kamp untuk melindungi berbagai tim. Tim komando seringkali berada di luar pelatihan atau melakukan tugas. Waktu yang dihabiskan di kamp ini selama 1 tahun mungkin 3 tahun. Sekitar 1 poin. Xia Ruofei mengalihkan pandangannya dari lambang merah menyala tanggal 1 Agustus di gerbang dan kemudian berjalan ke depan. Penjaga di gerbang kamp telah menyadari bahwa kamp Xia Ruofei sangat terpencil. Kecuali kendaraan militer tentara, hanya sedikit kendaraan lokal yang datang. Taksi itu baru saja melihat pemandangan penjaga itu, dan dia sudah menemukannya untuk pertama kalinya. Ketika Xia Ruofei mendekati garis terlarang kedua di depan penjaga, penjaga bersenjata segera mengulurkan tangan dan membuat postur memblokir. Warna yang tepat berkata, "Kamerat, tolong berhenti." Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, "Pemimpin regu, saya sedang mencari seseorang, bisakah Anda menelepon saya?" Walaupun penjaga ini hanya prajurit kelas atas 2 giliran, namun ketika bertemu dengan prajurit yang tidak dikenal di ketentaraan, umumnya disebut pemimpin regu. Xia Ruofei, sebagai seorang veteran yang telah mengabdi selama bertahun-tahun, tentu memahami aturan tidak tertulis tersebut. Penjaga itu memiliki bekas kekanak-kanakan di wajahnya. Dia menatap Xia Ruofei dengan mata waspada, dan secara bertahap menunjukkan warna yang mengejutkan. Dia sangat marah hingga tiba-tiba menjadi gagap. Dia berkata, kamu, apakah kamu pemimpin pasukan musim panas?" Matanya terkejut dan nadanya sangat tidak menentu. Jelas sekali bahwa Xia Ruofei tiba-tiba muncul di hadapannya dan merasa tidak dapat dipercaya. Penjaga ini adalah prajurit 2 tahun, dan Xia Ruofei tentu saja tidak bisa membawanya. Namun, pengelolaan pasukannya sangat ramah pengguna. Meski pengendalian ponsel pintar masih tergolong ketat, setiap akhir pekan dan hari libur, tentara tetap bisa menerima pengelolaan ponsel pintar secara terpusat dan menggunakannya dalam batas waktu yang ditentukan. Dengan lalu lintas dan panasnya Xia Ruofei saat ini di internet, ditambah dia pensiun dari kamp militer, para prajurit di sini hampir menganggapnya sebagai idola. Ada banyak sekali gambar dan video tentang Xia Ruofei di internet. Bagaimana mungkin penjaga ini tidak mengenalinya jika diawasi dengan ketat? Terlebih lagi, di ruang kehormatan Lone Wolf Commando, masih terdapat foto-foto Xia Ruofei yang diambil saat terakhir kali dipanggil kembali untuk menjalankan tugas dan mendapat penghargaan kelas 2. Pelajaran pertama prajurit baru adalah mengunjungi ruang kehormatan tim komando, serta pasukan non-tempur yang bertanggung jawab untuk melindungi kamp. Oleh karena itu, para prajurit di sini semuanya layak atas perbuatan Xia Ruofei. Lagi pula, para pahlawan itu terlalu jauh dari mereka, dan Xia Ruofei berbeda.
sekarang telah menjadi bintang lalu lintas. Baik itu misi internal 615 yang dipanggil untuk dilakukannya, atau rumor yang beredar di internet, termasuk pendaratan paksa pengemudi, hal tersebut telah lama meninggalkan kesan yang tak terhapuskan pada para prajurit baru yang sebagian besar berusia setelah tahun 90-an. Xia Ruofei berkata sedikit, mengangguk dan berkata, "Saya Xia Ruofei, saya tidak berharap Anda mengenal saya. Pasukan musim panas, kamu adalah idola kami." Penjaga itu menunjukkan ekspresi gembira. "Apakah kamu mencari Raja Serigala?" Wolf King Guozhan, kapten dari Lone Wolf Commando, di kamp militer ini, yang merupakan panglima militer tertinggi, dan pasukan pendukung ini juga ditugaskan kepadanya. Namun, karena sifat khusus dari Komando Serigala Soliter, unit tempur dan unit keamanan dibedakan secara ketat. Unit pendukung ini sebenarnya hanya bertanggung jawab atas jaminan harian, termasuk keamanan pangan, keamanan kendaraan, dan tugas jaga, DEL. Selama pelatihan eksternal, tim keamanan ini tidak akan ikut bersama Anda. Faktanya, Lone Wolf Commando adalah pasukan tempur khusus yang kecil dan canggih. Sebagian besar misi mereka berada jauh di belakang musuh, dan mereka sendirian di Gua Harimau Longtan. Oleh karena itu, mereka semua membawa berbagai perbekalan, dan tidak ada tim pendukung khusus yang mendampingi. Xia Ruofei mengangguk dan berkata, "Kesulitan Anda menggunakan jalur militer untuk membantu saya memberi informasi." Oke, penjaga itu berkata dengan cepat, "Kelas musim panas menunggumu." Setelah itu, penjaga itu menahan interkom yang terhubung ke peti dan menundukkan kepalanya dan berkata, "Pemimpin kelas atas, silakan keluar, ada situasi di pintu." Terdengar gumaman di interkom, lalu terdengar suara, "Segera. Segera." Pintu pos jaga di seberang pos dibuka, dan seorang tentara yang mengenakan kamuflase hutan yang sama dan bersenjata dengan cepat keluar. Petugas jaga di ruang gerbang sebenarnya memperhatikan situasi di sini, tetapi penjaga sedang menanganinya, jadi dia hanya menjaga perhatiannya dan tidak segera memahami situasinya. Ketika penjaga memanggil melalui interkom, dia segera bangkit dan mendorong pintu keluar. Petugas yang bertugas khawatir dengan konflik antara penjaga dan masyarakat, bahkan kejadian penjaga. Petugas jaga berlari beberapa langkah dan sampai pada peluit pintu. Ketika dia melihat Xia Ruofei, seluruh orang tertegun, dan kemudian dia tersenyum hangat dan memanggil, "Xia Bancang. Kenapa kamu?" Xia Ruofei memusatkan pandangannya dan senyum di wajahnya. Dia melihat pangkat perwira di bahu petugas jaga dan berkata, "Itu adalah pemimpin pasukan tinggi. Ini sudah pangkat sersan, bukan?" Sersan sebenarnya setara dengan bintara tingkat 2. Secara umum, tahun pelayanan kelima akan diberikan peringkat ini. Petugas jaga Gao yang dengan cepat melambaikan tangannya dan berkata, "Kelas musim panas, panggil aku Xiao Gao. Aku berani memanggil pemimpin pasukan di depanmu." Ketika Gao yang baru saja mendaftar, pemimpin regu rekrutmen adalah Xia Ruofei. Saat itu, Xia Ruofei telah terpilih menjadi Lone Wolf Commando. Dia hanya mengalami sedikit cedera saat latihan. Dia perlu berkultivasi untuk sementara waktu dan tidak dapat melanjutkan pelatihan militer dengan intensitas tinggi. Komandan Kompi Rekrutmen meminta bantuan Guozhan, mengatakan bahwa mereka kekurangan tentara. "Saya berharap seorang pemimpin tim dapat ditransfer dari tim komando untuk membantu." Guozhan secara alami memilih Xia Ruofei, yang untuk sementara tidak dapat berlatih dengan baik, dan memintanya untuk menjadi pemimpin regu rekrutmen. Dengan cara ini, Xia Ruofei mengambil ranselnya dan pergi ke perusahaan perekrutan. Gao Yang, kelompok tentara mereka, sebenarnya adalah satu-satunya rekrutan yang direkrut oleh Xia Ruofei setelah dipindahkan ke Lone Wolf Commando. Dapat dikatakan bahwa Gao Yang menghormati dan takut pada Xia Ruofei. Sejauh ini, Xia Ruofei tidak bisa menahan diri untuk tidak berdiri tegak. Xia Ruofei menepuk bahu Gao Yang dan berkata, "Siapa yang berani mengatakan bahwa kamu bukan pemimpin pasukan? Saya melihat Anda melakukan pekerjaan dengan baik sekarang. Anda bukan lagi rekrutan yang bahkan menangis." Gao yang tidak bisa menahan tawa, dia berbisik, "Pemimpin kelas musim panas, beri aku wajah, ada anggota baru." "Oh, benar," Xia Ruofei berkata sambil tersenyum. "Saya tidak seharusnya mengatakan bahwa Anda menangis." Penjaga di pos itu menanggungnya dengan sangat keras. Dia menggigit bibir bawahnya dengan lembut,
mendongak dan menatap ke depan, berteriak keras untuk membiarkan dirinya tertawa. Gao yang dengan cepat mengalihkan topik pembicaraan, Xia Bancang, apakah kamu sedang melihat Raja Serigala? Ya, cepat dan bantu aku memanggil Raja Serigala untuk memanggilku, kata Xia Ruofei. Kamu datang dan laporkan upsmu. Langsung masuk, Gao yang berkata dengan canggung. Itu tidak bisa dilakukan, saya sekarang adalah warga negara biasa. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, ayo, patuhi peraturannya. Tidak apa-apa, kata Gao Yang. Mari kita tunggu pasukan musim panas, aku akan memanggil Raja Serigala. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, sepertinya saya beruntung. Temukan Kuasi. Lone Wolf Komando seringkali masuk ke dalam hutan lebat dan berlatih untuk pelatihan lapangan. Merupakan hal yang biasa untuk tidak kembali ke kamp selama 10,5 hari. Xia Ruofei dapat menemukan Guozhan ketika dia tiba di sini. Menurutnya, itu memang sebuah keberuntungan. Gao yang menunjukkan senyum pahit dan berkata, keberuntunganmu sangat bagus. Jika kamu datang beberapa hari kemudian, aku khawatir aku tidak akan menemukannya. Xia Ruofei berpikir bahwa Gao yang mengatakan bahwa pasukan harus menarik keluar untuk latihan. Ini dinormalisasi selama kebaktian Xia Ruofei, jadi dia tidak merasa terlalu terkejut. Dia hanya berkata sambil tersenyum, cepat bantu aku menelepon. Ya, Gao yang bergegas ke ruang gerbang, menghubungi kantor Guozhan dengan jalur militer di sana, dan melaporkan kepadanya bahwa Xia Ruofei tiba-tiba datang. Guo Zanwen segera memerintahkan Gao Yang untuk melepaskannya. Xia Ruofei hampir menunggu 1 atau 2 menit di pintu. Gao Yang berlari berkeliling dan berkata, Xia Bancang, Raja Serigala berkata, lepaskan. Biarkan aku membawamu masuk. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, di mana tempat yang tidak saya kenal. Katakan di mana Raja Serigala berada sekarang. Saya dapat menemukannya sendiri. Itu tidak bisa dilakukan, itu adalah tugas yang diserahkan secara pribadi oleh Raja Serigala, aku harus menyelesaikannya. Gao yang berkata, lalu mengulurkan tangan dan memberi isyarat untuk bertanya, Xia Bancang, tolong. Xia Ruofei memikirkannya dan tidak memaksakannya. Bagaimanapun, dia sekarang adalah identitas penduduk setempat, dan tingkat keamanan dari Lone Wolf Komando sangat tinggi, jadi tentu saja tidak mungkin membiarkan orang masuk begitu saja. Menurut peraturan, kunjungan ini akan dilakukan. Ruang penerima tamu di sebelah ruang penjaga telah dilakukan, tetapi identitas Xia Ruofei agak istimewa, tetapi tidak begitu menentangnya, tetapi berjalan di area kamp, pasti ada seseorang mendampinginya, yang juga secara jelas tercantum dalam peraturan. Xia Ruofei dan Gao yang berjalan berdampingan ke area kamp. Gao yang berkata sambil berjalan, Xia Bancang, Wolf King ada di gedung perkantoran yang komprehensif, dia memintaku untuk mengantarmu ke sana. Kecil, maka kamu harus bekerja keras denganku. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum. Tak jauh dari situ, keduanya berjalan ke depan. Xia Ruofei melihat beberapa spanduk merah cerah tergantung di pohon di samping jalan, di atas teksnya berwarna putih, dan isi tiap spanduk berbeda-beda. Xia Ruofei meliriknya dan tiba-tiba melebarkan matanya, memperlihatkan warna yang luar biasa. Slogan-slogan yang tertulis di spanduk-spanduk ini hampir mirip isinya. Sudah waktunya untuk menguji kesetiaan. Ribuan mil, standar tempur tidak berkurang, gaya militer tidak berkurang, semangat bertarung tidak berkurang. Xia Ruofei tiba-tiba berhenti dan menunjuk ke spanduk-spanduk ini dan bertanya, kecil tinggi, bagaimana situasinya? Haruskah pasukan dipindahkan? Gao yang mengangguk dan berkata, untuk situasi tertentu, mari kita bertanya pada Raja Serigala. Anda telah berada di sini selama beberapa hari. Jika Anda kembali dalam beberapa hari, kamp ini seharusnya diperbarui. Kenapa tiba-tiba saja? Xia Ruofei tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam. Pintu masuk gedung itu tidak terlalu jauh. Beberapa saat kemudian, keduanya pergi ke depan gedung. Gao yang berhenti dan berkata, pasukan musim panas, kantor Raja Serigala belum berubah, atau di lantai 5. Aku tidak bisa pergi terlalu lama di pintu, aku tidak akan mengirimmu ke atas. Oke, kamu telah bekerja keras. Xia Ruofei menepuk bahu Gao Yang dan berkata, ia masuk ke dalam gedung perkantoran terpadu yang totalnya berjumlah 5 lantai, sehingga tidak dipasang lift. Dia menaiki tangga dengan cepat dan dengan cepat sampai ke lantai 5. Xia Ruofei dengan ringan berjalan di jalan,
berbelok ke kanan di tangga, lalu berjalan menyusuri koridor sampai ke ujung, berhenti di depan kantor terakhir, mengetuk pintu dan berteriak, "Laporkan." Tidak ada suara di dalam ruangan, tapi pintu kantor tiba-tiba terbuka. Guo Zhan berdiri di depan pintu kantor dan memandang Xia Ruofei dari atas ke bawah. Ini adalah seringai. Bagus, bagus. Lihat tubuh ini, kungfu seharusnya tetap tidak hilang. Xia Ruofei juga menyeringai. Kemudian, kedua pria itu melangkah maju dan memeluk mereka sedikit. Bab 1, 453. Tatapan Xia Ruofei sedikit terkondensasi dan bertanya, apakah tentara paling revolusioner dalam sejarah? Meskipun Xia Ruofei telah meninggalkan militer selama beberapa tahun, dia masih sangat prihatin dengan berita tentang tentara. Dia tahu bahwa tentara Tiongkok saat ini sedang mengalami perubahan besar dari atas ke bawah. Perubahan tersebut diturunkan dari organ pimpinan tertinggi. Seorang petugas. Dalam gelombang reformasi ini, beberapa unit direorganisasi dan personel dialihkan, beberapa unit dipindahkan ribuan mil jauhnya, dan beberapa unit secara kolektif diubah menjadi perusahaan lokal. Guo Zhan mengangguk sedikit dan berkata, berita reformasi telah lama beredar, dan semua orang sudah siap. Kali ini hanya sekedar sepatu bot. Kemudian, Guo Zhan berkata, kali ini stasiun kami diubah menjadi provinsi di selatan Ibu Pertiwi dan dipindahkan ke Korps Marinir. Kami akan dipindahkan ke stasiun baru dengan kereta api dan kemudian diubah secara kolektif. Guo Zhan tidak mengatakannya secara detail. Bagaimanapun, ini melibatkan rahasia militer. Meskipun dia sangat mempercayai Xia Ruofei, dia juga harus mematuhi peraturan kerahasiaan. Xia Ruofei mendengar senyuman dan berkata, ini dari kakak laki-laki Angkatan Darat ke Angkatan Laut. Perubahan ini bisa jadi agak besar. Angkatan Laut adalah tentara Chaoyang. Baik itu dana atau peralatan, negara ini memiliki kecenderungan yang kuat. Guo Zhan berkata, bagaimana menurutmu? Masa depan kita sudah di depan mata. Itu adalah. Xia Ruofei sangat setuju dengan pandangan Guo Zhan. Itu hal yang bagus. Bagaimana kamu melihat bahwa kamu sedang marah? Guo Zhan menghela nafas sedikit dan berkata, dari situasi keseluruhan, dalam jangka panjang, ini jelas merupakan hal yang baik. Struktur militer lebih masuk akal, sistemnya lebih ilmiah, komandonya lebih lancar, dan efeknya meningkat, kemampuan tempur sebenarnya sudah jelas. Tapi khusus untuk masing-masing individu, belum tentu demikian, reformasi selalu disertai dengan rasa sakit. Berbicara tentang ini, Guo Zhan melambaikan tangannya dan mengeluarkan sebotol air mineral dari tumpukan buku. Dia melemparkannya ke Xia Ruofei dan berkata, jangan katakan ini. Katakan padaku apa yang kamu lakukan. Anakmu tidak bisa pergi kemana-mana. Cari aku di jurang ini. Xia Ruofei tersenyum dan membuka tutup air mineral dan minum seteguk besar, lalu menyeka mulutnya dan berkata, pemimpin tua, aku mencari bantuanmu. Oh. Apa yang dapat saya lakukan untuk membantu Anda? Guo Zhan berkata sambil tersenyum. Anak Anda adalah seorang miliarder. Kami tidak punya makanan untuk dimakan di masa depan, tapi kami semua mencarimu. Tidak masalah. Xia Ruofei segera berkata, saya ingin mengatakan ini masalahnya. Guo Zhan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya, dan berkata, apa maksudmu? Ingin mengirimi kami uang. Sudah kubilang serigala darah. Jangan salah paham. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, Kamerat Wolf King, tidak bisakah saya mengetahui apakah Anda seorang biksu? Saya gila memberi Anda uang. Maksud saya, bisakah Anda memberi saya seseorang? Kemudian, Xia Ruofei segera menjelaskan, saya memiliki proyek di luar negeri dan membutuhkan talenta-talenta terbaik di bidang keamanan. Tetapi orang-orang yang benar-benar memiliki keterampilan di bidang ini tidak pandai menemukannya. Saya membutuhkan banyak orang. Saya tidak pikirkan pasukan lama. Apakah Anda pemimpin lama? Kita harus memiliki kontak dengan pensiunan tentara tahun ini. Bantu saya untuk merekomendasikan beberapa lagi. Anda dapat yakin bahwa mereka semua adalah saudara perang syarat pengobatan. Sifat komando serigala soliter agak istimewa, timnya relatif stabil, dan kebanyakan dari mereka adalah bintara dan perwira. Wajib militer sama langkahnya dengan panda raksasa. Dalam tahap wajib 2 tahun, mereka dapat mencapai kriteria seleksi sebagai serigala tunggal. Orang seperti itu bisa dikatakan jumlahnya sangat sedikit.
Selain itu, jumlah pensiunan dan jumlah anggota baru di Lone Wolf Commando jauh lebih sedikit dibandingkan dengan pasukan biasa. Elit dan stabilitas elit ini relatif tinggi, dan sebagian besar bersifat jangka panjang. Namun, inilah masalahnya. Setiap tahunnya, masih terdapat masyarakat yang pensiun dari dinas aktif. Ada yang karena usia dan kondisi fisik, ada pula yang karena alasan pribadi. Singkatnya, akan ada lebih banyak atau lebih sedikit batalion prajurit berbaju besi. Kalimat ini juga berlaku untuk Komando Serigala Tunggal. Guo Zhan memimpin pasukan ini selama bertahun-tahun. Dari pemain biasa hingga komandan skuadron dan kepala staf, ia akhirnya menjadi panglima militer unit ini. Dia paling tahu situasi serigala yang sendirian, dan sebagian besar pensiunan tentara seperti Xia Ruofei. Dia masih menjaga kontak dengan Guo Zhan. Xia Ruofei ingin membangun pasukan penjaga elit untuk Pulau Taoyuan. Tidaklah cukup hanya mengandalkan Su Yougang untuk menemukan beberapa kawan lama. Jumlahnya tidak cukup. Oleh karena itu, Xia Ruofei memikirkan tim komando serigala sendirian untuk pertama kalinya dan memikirkan Raja Serigala. Guo Zhan mendengar kata-kata itu, matanya sedikit melirik, dan mengejek, kalian tidak ingin bergabung dengan tentara. Ini adalah hal yang sangat sensitif. Pensiunan tentara Lone Wolf, yang mana yang tidak marah dengan perang dan pelatihan iblis hari demi hari. Kualitas individu mereka sangat buruk, jadi jika suatu kekuatan dikuasai oleh orang-orang dengan motif tersembunyi dan digunakan untuk membahayakan masyarakat, kekuatan penghancurnya akan sangat menakjubkan. Tentu saja, perkataan Guo Zhan kebanyakan hanya lelucon. Dia juga percaya bahwa Xia Ruofei tidak akan memiliki motif tersembunyi. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, Anda dapat yakin. Saya tidak berencana untuk menempatkan tim ini di negara ini. Jadi, beritahu Anda, saya membeli sebuah pulau di Pasifik Selatan. Pulau ini tidak terlalu damai, jadi saya harus mengaturnya di pulau itu. Seorang penjaga elit, yang menghabiskan sebagian besar waktunya di pulau itu, hampir tidak akan bersinggungan dengan negara. Beli sebuah pulau. Perang Guo tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara sebentar, lalu berkata, anakmu benar-benar cukup kaya. Raja Serigala, tenanglah. Xia Ruofei berkata, ini sibuk, bisakah kamu membantuku? Guo Zhan menyentuh dagunya, matanya bersinar, lalu berkata sambil tersenyum, kamu harus banyak bicara denganku. Bagaimana mungkin aku tidak membantu kesibukan ini? Kamu bilang berapa banyak orang yang membutuhkannya? Berapa banyak yang ada di sana? Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, kami adalah prajurit dari Lone Wolf, yang semuanya adalah elit di antara elit, bakat seperti itu, saya tidak banyak berpikir. Xia Ruofei sendiri keluar dari pasukan ini. Dia tahu terlalu banyak tentang prajurit di pasukan ini. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa orang-orang ini akan dapat menggantung pemain internasional lainnya ketika mereka menarik diri untuk berpartisipasi dalam kontes pengintaian internasional. Ada juga beberapa organisasi tentara bayaran yang terkenal dengan kebrutalannya. Jika Anda menemukan komando serigala yang sendirian, Anda pasti akan dipukuli dan menangis. Elit semacam ini, tentu saja, lebih banyak lagi, orang bodoh akan menolaknya. Suasana finansial kental. Anakmu sekarang memancarkan tiran lokal di tubuhnya. Guo Zhan tidak melumpuhkan tangannya dan memerintahkan Xia Ruofei, lalu berkata, oh, saya ingat hal ini. Saya akan mencoba membantu Anda kembali. Saya juga akan memberi Anda izin di sini. Tapi saya benar-benar sibuk akhir-akhir ini, saya kira saya harus menunggu sampai perpindahan itu dilakukan. Tidak masalah, kata Xia Ruofei. Ini tidak terlalu mendesak, tetapi Anda harus mengingat sesuatu, jangan lupakan. Petik 2. Aku belum cukup umur untuk melupakan. Guo Zhan tidak menghela nafas sambil menatap Xia Ruofei. Lalu, Guo Zhan tiba-tiba bertanya, Serigala Darah, semua pensiunan sersan, kamu harus, lalu, lakukan kamu menginginkan petugas itu. Xia Ruofei hanya bisa menghela nafas dan tanpa sadar bertanya, apakah petugasnya? Bagaimana petugas bisa datang? Para perwira dari Lone Wolf Commando lebih stabil daripada tentara, dan bahkan jika mereka meninggalkan tentara, mereka akan dimukimkan kembali. Negara akan mengatur pekerjaan, dan yang terburuk adalah bisnis atau perusahaan. Banyak orang bisa masuk pegawai negeri.
Pekerjaan dan perwira militer yang sudah mencapai usia 20 tahun dikurangi menjadi 18 tahun, tapi mereka bekerja sendiri. Negara memberi mereka dana pensiun setiap bulan. Bisa dikatakan perawatannya sangat murah hati. Karena atribut tempur komando serigala soliter sangat kuat, meskipun perwiranya berada pada usia tertentu, jika kondisi fisik tidak memenuhi kebutuhan pos, mereka umumnya akan pergi ke unit lain untuk mencapai kondisi wirausaha selama pekerjaan komando. Jumlahnya sangat sedikit. Dengan kata lain, sebagian besar perwira yang pensiun dari Lone Wolf Commando adalah jenis pekerja pemukiman kembali nasional. Bagaimana mereka bisa pergi ke Xia Ruofei untuk bekerja di sana? Kalaupun ada, pasti sangat sedikit. Mengapa Guo Zhan secara khusus menanyakan pertanyaan ini? Xia Ruofei juga memiliki sedikit keraguan di hatinya. Guo Zhan tersenyum sedikit dan berkata, setelah reformasi militer ini, kami dikurangi menjadi beberapa posisi setelah kami ditugaskan di Korps Marinir. Kami mungkin menjadi batalion penyerangan dari Brigade Marinir tertentu. Xia Ruofei tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, terdegradasi ke dalam kamp. Itu, lalu kamu, mantan komando Lone Wolf adalah resimen-resimen. Perwira militer Guo Zhan adalah perwira yang mengoreksi resimen tersebut. Jika dia dipindahkan ke Korps Marinir dan diturunkan pangkatnya menjadi batalion penyerangan, itu berarti jabatannya akan diperas. Guo Zhan, seorang kolonel yang tergabung dalam suatu kelompok, apakah akan menjadi komandan batalion? Guo Zhan mendengar kata-kata itu dan berkata dengan ekspresi khawatir, organisasi mengizinkan saya untuk menjabat sebagai kepala staf Brigade Perang Darat, dan pada saat yang sama menjabat sebagai komandan batalion dari batalion penyerangan. Xia Ruofei hanya mengesampingkan hatinya dan kepala staf Brigade juga merupakan jabatan kelompok. Meskipun dia bukan lagi seorang panglima militer, dia dapat dipindahkan ke posisi kepemimpinan ini, yang memainkan peran penting dalam pekerjaan militer seluruh brigade. Ini juga dapat digunakan kembali untuk Guo Zhan. Guo Zhan melanjutkan dengan berkata, komandan batalion merangkap saya bersifat sementara. Alasan utamanya adalah setelah seluruh serigala dipindahkan ke masa lalu, pasti ada kejutan pribadi pada tim ini. Karena jumlah postingan, beberapa kawan harus meninggalkan posisi kepemimpinan. Masih banyak kawan yang akan dialihkan atau bahkan dipindahkan. Xia Ruofei tiba-tiba mengerti bahwa reformasi militer telah ditentukan sebelumnya dan kemudian diatur menurut staf. Komando Lone Wolf menjadi batalion penyerangan, dan jumlah pos dari atas ke bawah lebih sedikit. Beberapa perwira dan prajurit tidak dapat dikompilasi. Orang-orang ini dapat terus bekerja jika terjadi pengeditan berlebihan untuk saat ini, tetapi karena mereka tidak dapat mengkompilasi kali ini, mereka akhirnya menunggu untuk dialihkan ke pasukan lain dan ke transfer lokal. Dua jenis sistem pelayanan sipil yang baru diterapkan terutama berorientasi pada perguruan tinggi, rumah sakit, dan beberapa unit padat teknologi, Korps Marinir, kekuatan tempur murni, memiliki sangat sedikit pekerjaan sipil. Xia Ruofei memikirkannya dan tidak bisa menahan diri untuk berkata, Raja Serigala, bahkan jika kader dengan serigala yang sendirian tidak dapat dikompilasi kali ini, mereka juga dapat memilih untuk mengalihkannya. Bahkan jika mereka dimukimkan kembali, itu secara resmi dikompilasi dan stabil selama sisa hidup mereka. Tidak apa-apa, bagaimana mereka bisa memilih untuk bekerja di pihak saya? Guo Zhan berkata, kader kami selalu bekerja di bidang operasi. Banyak dari mereka yang pergi bekerja di tempat yang tidak mempunyai rekan kerja. Misalnya, seorang penembak jitu dapat menembak secara akurat dan menentukan titik di luar serigala yang sendirian. Jelas menjadi mimpi buruk musuh, tapi apa yang bisa dia lakukan saat berpindah ke area lokal? Pergi ke polisi dan polisi khusus untuk terus menjadi penembak jitu. Jabatan seperti itu terbatas, dan banyak orang hanya bisa bekerja di lembaga lokal seperti partai dan kantor pemerintah. Terlibat dalam beberapa pekerjaan teks yang tidak mereka kuasai. Berbicara tentang hal ini, Guo Zhan hanya bisa menghela nafas dan berkata, sekarang kawan-kawan muda sudah berani, otak mereka berputar cepat, dan ide-ide mereka relatif baru. Meski sebagian dari mereka tidak memenuhi syarat untuk berwirausaha, namun mereka tetap memilih untuk tidak ditempatkan. Pekerjaan, rela meninggalkan tentara dengan demobilisasi, dan kemudian keluar untuk memulai usaha atau bekerja. Saya tahu sudah ada beberapa kader, dan inilah idenya.
Guo Zhan memandang Xia Ruofei dan melanjutkan, saya berpikir, jika kawan-kawan ini memilih untuk melakukan demobilisasi, apakah pihak Anda adalah tempat yang baik untuk dituju? Kata Xia Ruofei, tentu saja saya menyambut tangan saya. Saya khawatir tentang keluhan. Toh saya bilang itu perusahaan swasta, dan tidak ada persiapan. Tentu saja, jika saudara-saudara datang bekerja, baik itu kader atau pejuang, saya pasti tidak akan memperlakukan Anda dengan buruk. Saya akan membawa kader bekerja untuk saya. Penghasilannya setidaknya akan 2 kali lipat dari pemukiman kembali, bahkan beberapa kali lipat. Saya yakin Anda memiliki ini. Guo Zhan berkata dengan gembira. Sudah kubilang, kami tidak terbiasa bekerja di tentara ini tentara. Saya kira orang-orang itu akan bekerja. Saya mendengar bahwa Anda telah membuat sebuah pulau di luar negeri, Anda dapat menembakkan senjata sepanjang hari, dan mereka pasti tidak ingin memilih untuk didemobilisasi untuk pergi ke Anda. Tidak masalah. Xia Ruofei berkata, peralatan benar-benar ternak. Selama mereka mengatakan peralatan terkenal, saya akan mencoba mendapatkannya. Jika saluran normal tidak dapat membelinya, saya akan pergi ke pasar gelap pasar senjata. Selama ada uang, perlengkapan apa saja yang ada. Tidak, kamu nak, aku ingin pergi. Guo Zhan tidak bisa menahan senyum dan berkata, oke, jangan kembali hari ini. Di malam hari, aku akan menemukan beberapa kawan yang kamu kenal, ayo kita berkumpul. Ah, kata Xia Ruofei tanpa sadar. Dia berpikir bahwa masalah mengambil bintang setelah dia menyelesaikan masalah ini selalu ada di pikirannya. Sebelum dia menyelesaikan masalah ini, dia sedikit linglung. Oh, apa, anakmu masih ingin lari? Guo Zhan tersenyum. Itu dia, ini perintahnya. Setelah itu, Guo Zhan tidak menunggu jawaban Xia Ruofei, langsung mengangkat telepon di meja, menelepon pegawai negeri, dan memintanya untuk segera mengatur kamar tamu untuk Xia Ruofei. Guo Zhan masih sama seperti sebelumnya, dan dia tidak bisa berkata berbeda di situs Lone Wolf. Tidak ada yang bisa membantah keputusannya. Xia Ruofei sudah lama tidak merasakan perasaan ini. Setelah perusahaan dibuka setelah pensiun, orang yang mengatakan bahwa dia yang terbaik adalah dia. Di hadapan Guo Zhan yang sombong, Xia Ruofei tidak merasa tidak nyaman, tetapi hatinya hangat. Dia tersenyum dan mengangguk dan berkata, baiklah, menginaplah 1 malam. Itu benar. Guo Zhan menepuk bahu Xia Ruofei dan berkata, saya sedikit sibuk di sini. Saya membiarkan pegawai negeri menemani Anda di kamp. Anda dapat menemukan kawan-kawan lama untuk membicarakan yang lama, 2 hari ini. Tidak ada pelatihan yang diatur, semua orang menyelesaikan garisnya. Dengan baik, Xia Ruofei mengangguk. Gaya prajuritnya tajam dan rapi, tidak pernah menyeret air. Guo Zhan langsung menghancurkan kalajengking, Xiao Zhao. Ayo, ke. Pegawai negeri Xiao Zhao baru saja menelepon Wisma untuk mengatur kamar yang bagus, dan mendengar panggilan Guo Zhan dengan cepat berlari. Guo Zhan menunjukkan bahwa Xia Ruofei berkata, dengan pemimpin pasukan musim panas di kamp, berbalik dan pergi ke kafetaria sebentar, biarkan mereka menyiapkan meja. Setelah itu, Guo Zhan mengeluarkan ratusan dolar dari sakunya dan memberikannya kepada Xiao Zhao. Dia berkata, uangnya ditahan. Tidak cukup bagi saya untuk menebusnya. Biaya makanan di pasukan ditetapkan, dan tentara harus membayar biaya makanan. Para kader harus membayar makanannya. Meskipun Guo Zhan adalah kepala unit, dia harus mengundang Xia Ruofei untuk makan di kafetaria. Jika Anda menghemat uang, Anda akan menyerang kepentingan tentara. Beberapa mantan pimpinan tentara mengundang masyarakat untuk makan di kantin, dan mereka semua keluar langsung dari biaya makan. Semua orang sudah terbiasa dengan hal itu. Sekarang militer memiliki tampilan baru, meskipun itu adalah kekuatan dengan pangkat tertinggi, mereka juga akan mengambil inisiatif untuk menghadapinya. Dengan contoh seperti itu, tentu saja tidak ada yang berani mengingini harga sekecil ini. Tentu saja, Guo Zhan selalu memiliki gaya yang sangat baik, dan hal semacam ini tidak pernah dilakukan. Sebagai pegawai negerinya, Xiao Zhao secara alami memahami emosinya, jadi dia tidak mengatakannya, dia mengambil uang itu. Wolf King, kalau begitu kamu sibuk. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum. Pergi, jangan lupa pergi ke kafetaria saat waktu makan malam, kata Perang Guo.
Xiao Zhao menemani Xia Ruofei meninggalkan kantor Xia Ruofei dan berjalan ke tangga. Xiao Zhao santai. Dapat dilihat betapa banyak perang Guo yang mengerikan di hadapan para pejuang ini. Xiao Zhao berkata kepada Xia Ruofei dengan wajah memuja, "Xia Bancang, legenda ini selalu beredar di kamp militermu. Hari ini, aku akhirnya melihat orang yang hidup." Xiao Zhao adalah seorang kopral. Xia Ruofei lah yang memasuki komando serigala sendirian setelah pensiun. Seperti penjaga di pintu, banyak dari orang-orang ini tahu tentang perbuatan Xia Ruofei sebelum mereka memasuki serigala yang sendirian, dan datang ke komando Lone Wolf. Mereka hanya menemukan bahwa warna merah musim panas yang ungu dan ungu sebenarnya sudah pensiun di sini, dan identitas itu tiba-tiba menjadi berbeda. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, "Semua orang yang saya lihat sebelumnya adalah orang mati." Xiao Zhao bahkan melambaikan tangannya dan berkata, "Ya Tuhan, jangan menakuti aku. Saya tidak terlalu bersemangat untuk mengatakan salah. Saya ingin mengatakan bahwa saya akhirnya melihat orang sungguhan. Sungguh, prajurit di kelas kami akan mentraktirmu satu per satu. Idolamu seharusnya adalah para pahlawan yang bertarung." Xia Ruofei berkata dengan nada positif. "Kamu juga seorang pahlawan yang bertarung," kata Xiao Zhao. "Meskipun kami tidak tahu konten spesifik dari misi 615, tapi seorang pemimpin pasukan lama telah berkorban dalam misi, dan Anda telah menetapkan prestasi kelas 2, yang cukup untuk menjelaskan misi tersebut. Sulit dan peranmu yang luar biasa dalam misi." Setelah mendengarkan kata-kata Xiao Zhao, Xia Ruofei tiba-tiba terdiam. Pikirannya tertuju pada tugas penarikan kembali. Ketika dia terlibat dalam tugas ini, Luo Zicheng, pemimpin pasukan lama yang telah membesarkannya dengan tangannya, telah berkorban. Dia sekarang ingat bahwa dia melihat Luo Bancang di kamar mayat rumah sakit. Ketika kamu meninggalkan ruangan, rasanya seperti sakit. Hati memandang Xia Ruofei dengan sedikit gelisah dan berbisik, "Xia Bancang." Xia Ruofei melambaikan tangannya dan berkata dengan tenang, "Aku baik-baik saja." "Xiao Zhao, temani aku ke ruang kehormatan. Pasukan musim panas," kata Xiao Zhao. Keduanya berjalan menuju ruang kehormatan. Xia Ruofei sangat akrab dengan rumput dan pepohonan di kamp ini. Dia tidak membutuhkan Xiao Zhao untuk membantunya memimpin jalan. Keduanya terdiam sepanjang waktu, jalan dan pergi ke pintu ruang kehormatan. Xiao Zhao berkata, "Xia Bancang, masuklah. Saya menunggu di pintu." Xiao Zhao tahu bahwa tidak pantas mengganggu Xia Ruofei saat ini. Xia Ruofei mengangguk sedikit dan berkata, "Bekerja keras. Apakah Raja Serigala tidak mengizinkanmu pergi ke kafetaria? Kamu boleh pergi dulu, aku akan tinggal di sini sebentar." Xiao Zhao ragu-ragu dan mengangguk dan berkata, "Oke." Xia Ruofei mendorong pintu ke ruang kehormatan. Dia dengan cepat menemukan saklar di pintu dan menyalakan lampu. Ini persis sama seperti sebelumnya. Semua perabotan dan tata letaknya tidak berubah. Setiap barang di ruangan ini membawa kehormatan besar dan masa lalu yang cemerlang dari pasukan ini. Sekarang jumlah unit ini akan hilang dalam sejarah. Di tengah sungai, sebagian perwira dan prajurit harus menempuh perjalanan ribuan mil untuk mengganti seragam angkatan laut, dan sebagian lagi harus melepas seragam militer dan menjadi rakyat jelata. Sejak itu, saat ini telah terkubur dalam-dalam di lubuk hati, Xia Ruofei melihat gambar di depannya. Gambar, sertifikat, dan spanduk di sampingnya, mau tidak mau merasakan banyak emosi. Meski seluruh camp sedang dalam proses packing, namun ruang kehormatan masih sepi dan rapi, tidak ada yang datang mengganggu. "Saya ingin datang ke Guozhan. Saya berharap setelah distrik Xingning diselesaikan, saya akan memindahkan seluruh ruang kehormatan yang membawa sejarah kejayaan unit ini." Di posisi ruang kehormatan yang menarik perhatian, juga terdapat foto Xia Ruofei, yang diambil setelah ia terakhir kali dipanggil untuk berpartisipasi dalam misi 615. Namun, Xia Ruofei tidak berhenti di tempat-tempat tersebut, termasuk fotonya sendiri, dia hanya melihatnya sekilas, lalu langsung masuk ke dalam. Xia Ruofei segera sampai di depan tembok, dan bagian lain dari ruang kehormatan sebagian besar berbeda dalam desain merah api. Warna utama tembok ini adalah hitam putih, dan terdapat bunga flanel hitam di tengah tembok. Pita hitam memanjang dari bunga flanel hingga ke samping memberikan kesan khusyuk.
Di dindingnya terpampang rapi deretan foto hitam putih, ini adalah dinding kemartiran, tergantung potret para syuhada yang telah berkorban sejak berdirinya Lone Wolf Commando. Tembok itu penuh dengan pahlawan dan keheningan. Tatapan Xia Ruofei menyapu wajah-wajah muda di foto itu dan akhirnya tetap berada di wajah kedua dari belakang. Lin Hu, Xia Ruofei, kawan-kawan baru yang bersama dengan kawan-kawan yang baik, saudara-saudara yang baik, pasukan yang datang bersama dengan kulit kereta, dan kemudian bergabung dengan tim komando Lone Wolf, untuk melindungi Xia Ruofei, dikorbankan dalam hutan. Xia Ruofei berbisik, "Tiger, apakah kamu baik-baik saja di sana? Semuanya baik-baik saja di rumahmu, aku berjanji padamu, ibumu adalah ibuku, sekarang dia adalah ibuku. Aku sudah diterima Universitas Ludao, dan merupakan profesional periklanan terbaik di negara ini, sungguh luar biasa. Jika Anda memiliki pelajaran yang bagus, Anda tidak akan menjadi seorang tentara." Xia Ruofei seperti mengobrol dengan seorang teman, dan Lin Hu menarik keluarganya, berbicara dan berbicara, matanya memerah tanpa menyadarinya. Kemudian, Xia Ruofei kembali mengalihkan pandangannya ke foto terakhir dan terbaru. Bibir Luo Bantua di foto itu sedikit menyipit, matanya tertegun, dan wajahnya mulai mengalami perubahan selama bertahun-tahun. "Pemimpin regu, aku tahu kamu paling mengkhawatirkan Kalajengking dan Nan-Nan." Xia Ruofei berkata, "Jangan khawatir, keponakan saya sekarang bekerja di perusahaan kami. Nan-Nan juga bersekolah di sekolah dasar terbaik di Sanshan, dan Anda di rumah. Saya juga mendapat perawatan yang baik. Anda tidak tahu, Nan-Nan pintar. Ketika dia baru saja pindah ke sekolah, dia masih belum bisa mengikuti perkembangannya, tapi tak lama kemudian hasilnya melonjak ke peringkat teratas di kelas, satu persatu." Guru memujinya. Xia Ruofei merasa matanya sedikit kabur. Dia mengedipkan matanya dan melihat ke arah pemimpin pasukan Lin Hu dan Luo Zicheng di tembok Inggris dan para pahlawan. Mereka sepertinya telah mendengar kata-kata Xia Ruofei, dan mereka merasa senyuman di bibir mereka menjadi lebih tebal. Pegawai negeri Xiao Zhao semua berlari ke kafetaria dan menyampaikan instruksi Guozhan kepada kepala divisi. Setelah meninggalkan beberapa ratus dolar, dia membawa kalajengking itu ke ruang kehormatan. Sekretaris gendut itu berteriak di belakangnya, "Xiao Zhao, anakmu yang pertama menjelaskan kata-katanya. Tamu seperti apa yang harus dijamu Kapten Guoda? Berapa banyak orang?" Xiao Zhao Tou juga berkata dengan lantang, "Pemimpin pasukan, kepala tamunya adalah satu, tapi dia akan memanggil banyak orang untuk menemaninya, kalau begitu saya tidak tahu." "Siapa tamunya?" teriak Sheriff. "Saya harus tahu seleranya." "Xia Bancang," Xiao Zhao berteriak. "Kamu harusnya tahu rasa apa yang disukai Xia Bancang. Pemimpin regu musim panas yang mana?" Kepala staf memiliki garis hitam. Xiao Zhao sudah berlari melewati sudut kantin, dan suaranya masih terdengar samar, "Pemimpin regu musim panas yang mana?" "Tentu saja, pemimpin regu Xia Ruofei Xia." Setelah mendengarkan kalimat ini, sekretaris-sekretaris merasa sedikit tersesat. Sosok Xia Ruofei yang agak kurus muncul di benaknya. Dia menggaruk kepalanya dan menyeringai dan berkata pada dirinya sendiri, "Apakah Xiao Xia kembali?" Tanda pangkat kepala staf adalah 2 sersan 4 tingkat yang bertangan kasar. Xia Ruofei benar-benar seorang prajurit baru di depannya. Sekretaris itu berbalik dan berteriak ke dapur, "Anak-anak, ayo bangun, bantu saya membuat meja lengkap." Setelah itu, pria gemuk yang fleksibel ini berjalan cepat ke ruang operasi dapur, dan para prajurit yang memimpin kelas kecelakaan mulai sibuk. Xiao Zhao datang ke pintu ruang kehormatan dan tidak melihat sosok Xia Ruofei. Dia memeriksa dan melihatnya dan menemukan bahwa Xia Ruofei masih berdiri diam di depan tembok seni bela diri Inggris, kemudian dia menghela napas lega dan mengambil napas beberapa kali di kusen pintu ruang kehormatan, lalu berdiri di luar dan menunggu. Namun, setelah menunggu beberapa saat, tidak ada pergerakan di dalam. Xiao Zhao tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah probe. Ketika dia melihat Xia Ruofei berdiri di depan tembok martir Inggris, dia segera berbalik dan berdiri lagi. Waktu berlalu, Xiao Zhao berdiri di luar kehormatan, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengintip, dan tidak bisa lagi mempertahankan postur standar militer. Pada kenyataannya, berdiri begitu lama di sana, seperti biji wijen,
para prajurit yang lewat tidak bisa menahan diri untuk tidak melihatnya lagi, dan dia merasa dia tampak agak bodoh. Xiao Zhao juga menyelinap ke ruang kehormatan beberapa kali, tetapi setiap kali dia melihat Xia Ruofei berdiri diam di depan tembok Inggris dan sengit, dan itu tidak bergerak. Setiap kali Probe pergi untuk melihat, posisi Xia Ruofei, posisi berdiri dan bahkan mengangkat kepala sudut bangunnya hampir persis sama. Xiao Zhao tidak berani repot, hanya menunggu amarahnya menunggu di luar. Ketika Xia Ruofei akhirnya keluar dari ruang kehormatan, Xiao Zhao menangis. Xia Ruofei tinggal di dalam sepanjang sore, dan sekarang hari sudah gelap. Xia Ruofei tinggal selama 1 sore, Xiao Zhao berdiri di pintu masuk ruang kehormatan pada suatu sore. Sekarang kakinya sepertinya bukan miliknya, tetapi Xia Ruofei tampaknya tidak ada hubungannya dengan dia. Xiao Zhao Mingming melihat bahwa Xia Ruofei hampir tidak punya tempat dalam suatu sore. Maaf, aku membuatmu menunggu, kata Xia Ruofei dengan senyum lembut di wajahnya. Tidak ada, tidak ada. Xiao Zhao berkata cepat, Xia Bancang, jika kamu tidak keluar lagi, aku benar-benar harus masuk dan meneleponmu. Meyakinkan, aku ingat waktu makannya. Xia Ruofei tersenyum. Dan aku tidak tertidur. Jumlah belnya sangat keras, bagaimana mungkin aku tidak mendengarnya? Xiao Zhao tersenyum dan menggaruk kepalanya, dan berkata dalam hatinya, Dewa Agung adalah Dewa Agung. Bahkan postur militer stasiun tersebut dapat mencapai kondisi seperti itu. Saya tidak bisa membandingkan terak yang lemah. Xia Ruofei dan Xiao Zhao segera pergi ke kafetaria. Xia Ruofei langsung menuju lantai 2 dari tangga samping. Dia terlalu akrab dengan hal itu. Dia tahu ada kamar pribadi kecil di lantai 2 ruang makan. Jika Guozhan menjamu para tamu, dia hanya akan ada di sini. Tidak ada pilihan lain. Faktanya, tingkat penggunaan ruang pribadi ini juga sangat rendah, termasuk pemimpin tim komando termasuk Guozhan, biasanya makan di ruang makan bersama petugas dan anak buahnya, tidak ada perlakuan khusus. Saat ini, jika musim panas tiba, Guozhan adalah pengecualian. Begitulah, Guozhan tetap mandiri dan tidak melanggar kepentingan tentara. Xiao Zhao mengikuti Xia Ruofei dan menaiki tangga selangkah demi selangkah. Ketika dia sampai di pintu kamar kecil, Xiao Zhao dengan cepat memanggil, laporkan. Beng laporkan, biarkan anak itu bergegas masuk. Suara Guozhan datang dari kamar pribadi. Ekspresi Xiao Zhao tampak aneh pada Xia Ruofei. Xia Ruofei tersenyum dan berkata, kamu sibuk. Oh, biarkan aku turun dan melihat ke dapur, mengingatkan sekretaris untuk segera menyajikan. Xiao Zhao berkata dengan cepat. Xia Ruofei mengangguk, lalu membuka pintu dan masuk ke dalam kotak. Begitu dia memasuki pintu, Xia Ruofei merasakan angin datang dari belakang kepalanya. Mulutnya sedikit miring, tubuhnya tidak bergetar sama sekali, tetapi seluruh orangnya bergeser sekitar setengah meter, dan kemudian kepalanya tidak kembali. Tangan kanannya berjongkok dari tangan kirinya dan mundur. Ambil, pegang kepalan tangan dengan akurat. Xia Ruofei dengan lembut mencubit, dan ada panggilan aneh di belakangnya. Aku pergi, anak ini luar biasa. Ketika Xia Ruofei mendengar suara yang dikenalnya ini, dia segera melepaskan tangannya dan berbalik dan berseru, ayo tumbuh. Orang yang bersembunyi di balik pintu untuk menyerang secara diam-diam, Xia Ruofei adalah komandan kompi Xia Ruofei ketika dia masih seorang tentara. Raja Serigala Guozhan duduk di meja bersama beberapa kader, memandang mereka berdua sambil tersenyum. Xia Ruofei memusatkan pandangannya dan melihat bahwa pangkat bahu Marong telah menjadi 2 batang dan 1 bintang. Ini adalah jurusan. Ada senyum pahit di wajah kuda itu, berkata, saya bukan pemimpin perusahaan. Xia Ruofei tertegun, ini jelas sebuah promosi, bagaimana perasaan Anda bahwa Marong masih belum terlalu bahagia? Pada saat ini, Perang Guo berkata, Serigala Darah, sekarang harus memanggilnya asisten instruktur. Ah, Xia Ruofei tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Dia sangat terkejut bagaimana Mama berubah menjadi kader politik. Bukan karena kader politiknya tidak bagus, tapi Marong selalu menjadi kader militer. Ketika dia menjadi pemimpin peleton, dia tidak perlu mengatakannya. Kemudian, ia menjabat sebagai wakil komandan kompi, staf pelatihan, dan komandan kompi. Menurut lintasan perkembangan normal, jika Ma Wei dipromosikan,
maka yang diangkat adalah wakil komandan batalion atau wakil staf batalion dan kepala eksekutif. Bagaimana dia bisa menjadi wakil instruktur? Setelah unit seperti Komando Serigala Tunggal, setelah berganti menjadi kader politik, jalannya jauh lebih sempit. Apa? Guo Zhan berkata, ayo duduk, ayo makan dan bicara. Ya, Xia Ruofei berkata tanpa sadar. Guo Zhan sedang duduk di posisi utama. Dia juga seorang perwira utama di sisi kiri yang setingkat dengan Ma Rong, sedangkan kursi di sisi kanan kosong, tampaknya untuk Xia Ruofei. Jika Xia Ruofei bertugas di ketentaraan, meja ini adalah Kasim dan pejabat sekolah. Di sini Bintara tidak boleh menduduki posisi itu. Tapi sekarang dia sudah pensiun, dan kemudian kembali ke tentara lama sebagai tamu, tidak ada salahnya. Selain itu, Xia Ruofei telah lama menjadi Wu Amon yang bukan penduduk asli, dan adegan besar yang ia lihat lebih dari sekadar kapten dan mayor ini. Bahkan, pengaturan Guo Zheng juga dipertimbangkan, termasuk kader yang dipanggilnya untuk mendampinginya. Mereka juga punya pilihan. Terus terang, Xia Ruofei telah memecahkan masalah ini untuknya. Terlebih lagi, Xia Ruofei sangat dicintai oleh Guo Zhan ketika dia masih menjadi tentara. Setelah pensiun, ia juga tampil sangat baik. Guo Zhan tentu saja merupakan hadiah yang sangat bagus untuk Xia Ruofei. Xia Ruofei hanya sedikit ragu, tersenyum dan mengangguk, lalu pergi ke sisi Guo Zhan dan duduk. Ma Wei juga duduk di tangan kanannya sementara Xia Ruofei sedang duduk. Setelah semua orang duduk, Guo Zhan berseru, kemarilah. Ayo dulu. Seorang letnan segera berdiri dengan sadar dan mengisi cangkir semua orang. Tapi itu bukan anggur, tapi sprite. Sebotol besar sprite, beberapa botol di atas meja. Sejak Panglima memutuskan untuk memperbaiki gaya kerja, militer telah menerapkan larangan paling ketat terhadap alkohol. Dilarang keras meminum minuman beralkohol pada hari kerja. Ini jelas merupakan setetes anggur yang tidak dapat disentuh. Ini adalah saluran tegangan tinggi. Meskipun Anda boleh minum secukupnya pada akhir pekan dan hari libur, Anda tidak boleh minum alkohol sama sekali, dan Anda tidak boleh minum alkohol di kantin. Artinya, Anda boleh minum sedikit anggur di akhir pekan dan hari libur, tetapi Anda hanya boleh minum di rumah dan 2 atau 3 orang teman. Guo Zhan pun tersenyum dan menjelaskan, serigala darah, larangan alkohol membuatmu yakin untuk mengerti, jadi hari ini tidak ada cara untuk menemanimu minum, kamu lebih mengerti. Lain kali aku berlibur, aku akan menemukanmu. Mari kita minum lagi, senang. Xia Ruofei tersenyum dan berkata, pemimpin lama, saya mengerti. Izinkan saya mengatakan, selama perasaan masih ada, apa yang tidak diminum? Haha, ini pepatah yang bagus. Guo Zhan berkata sambil tersenyum, semua orang layak minum. Kemarilah. Selamat. Selamat datang pasukan musim panas untuk kembali ke pasukan lama. Selamat datang di rumah. Selamat. Setelah semua orang berdenting, mereka meminum secangkir penuh sprite. Meski minumannya bukan wine, namun semangat kepahlawanan militernya sedikit. Setelah minum, Xia Ruofei menoleh ke arah Ma Rong dan bertanya, Komandan Kompi Lama, bagaimana situasinya? Bagaimana Anda tiba-tiba mengubah pekerjaan politik? Kuda itu menjilat mulutnya dan berkata dengan suara rendah, tidak terlalu tiba-tiba. Sebenarnya, tidak lama setelah kamu pensiun, aku sudah berganti menjadi instruktur. Saat ini, Guo Zhan berkata, jika kamu terbang, kuda poni telah mengalami beberapa kondisi dalam beberapa tahun terakhir. Dia terluka saat latihan dan menyebabkan pecahnya ligamen anterior. Meskipun operasi perbaikan berhasil, fungsi fisiknya tidak mungkin pulih ke level sebelumnya, apakah itu kecepatan atau daya ledak, sangat terpengaruh. Setelah evaluasi, dia tidak cocok untuk panglima militer, jadi dia ditunjuk sebagai instruktur. Xia Ruofei mendengar bahwa hal semacam ini diubah menjadi unit biasa. Seringkali, tidak diperlakukan seperti ini. Bagaimanapun, meskipun pecahnya ligamen anterior adalah cedera besar, karena operasi perbaikannya sangat berhasil, hal itu tidak akan mempengaruhi latihan normal. Latihan masih tidak ada masalah, prajurit bukanlah atlet profesional. Namun, Komando Serigala Soliter memiliki sifat khusus dan membutuhkan persyaratan yang jauh lebih tinggi daripada pasukan biasa. Kuda-kuda tersebut mengalami luka-luka seperti itu dan hampir dipastikan ketika mereka digantikan oleh kader politik. Xia Ruofei berkata kepada Ma Wei, Komandan Kompi Lama,
lihatlah sedikit terbuka, dalam posisi apa, ia berkontribusi pada pasukan. Xia Ruofei merasa kenyamanan ini agak pucat dan lemah, tetapi Ma Wei tersenyum dengan sangat ringan dan berkata, Xiao Xia, kamu tidak perlu menghiburku. Sudah lama sekali aku tidak melihatnya. Guo Zhan terdiam beberapa saat dan berkata, kalau terbang, kali ini sistemnya disesuaikan, jumlah kadernya dikurangi banyak, dan posisi pimpinannya lebih dikompresi, ditambah lagi unitnya diturunkan peringkatnya, sehingga kudanya mungkin. Xia Ruofei tidak bisa menahan diri untuk tidak terdiam, dia sudah menebak hasilnya. Satuan kelompok Lone Wolf Komando menjadi batalion-batalion korps marinir. Dampak terbesarnya adalah kader pada level ini. Bagaimanapun, para kepala dan staf lama resimen adalah wakilnya. Ditambah dengan wakil komandan batalion dan wakil instruktur beberapa batalion. Batalion penyerangan setelah pemindahan itu sendiri adalah unit setingkat batalion, bagaimana mungkin bisa mengatur begitu banyak orang. Tubuh kudanya masih mengalami luka-luka, dan eliminasi hampir tidak bisa dihindari. Guo Zhan melanjutkan, situasi Marong dipertimbangkan dalam organisasi. Dia dapat memilih untuk mengalihkan ke unit lain. Sejujurnya, kualitas militer kudanya, meskipun ligamennya telah patah, tetapi untuk menjadi kam pengintaian. Komandan batalion masih tidak ada masalah sama sekali. Ya, komandan kompi lama tidak memiliki masalah, dan kualifikasinya cukup. Xia Ruofei berkata, pergi ke unit lain juga merupakan pilihan yang bagus. Guo Zhan melirik kudanya dan berkata, tapi yang ini, dia dengan tegas menolak rencana pengalihan itu. Ngomong-ngomong soal ini, Guo Zhan juga marah dan tidak bertengkar di satu tempat. Dia berkata kepada Ma Wei, tahukah Anda bahwa anak itu juga akan mengatur posisi perwira militer dalam kasus ini, dan levelnya akan ditingkatkan ke level tertentu. Seberapa sulitkah itu? Kepala pasukan kelompok, bahkan panglima tentara di teater secara pribadi berbicara mewakili Anda, mengatakan bahwa Anda adalah pahlawan kelas 2, lahir dan mati untuk negara dan tentara, harus dijaga secara khusus. Akibat dari Anda, dengar, sulit untuk memberikan kesempatan bagus. Biarkan saja, apa yang kamu lakukan. Ma Xiao berkata sambil tersenyum, Raja Serigala, masalah ini sudah pasti, dan percuma saja jika terjadi kebakaran. Bukankah ini untukmu? Saat aku memikirkannya, mau tak mau aku mendapatkan marah. Kata Guo Zhan, mengatakan bahwa Guo Zhan sangat menarik bagi orang-orang di bawahnya, terutama mereka yang memiliki keterampilan nyata seperti Xia Ruofei dan Ma Wei, maka dia juga pandai dalam hal itu. Yang paling dia benci adalah para prajurit yang tidak cukup baik untuk berada di angkasa. Tentu saja, tentara seperti itu pada dasarnya tidak ada di Lone Wolf Komando. Senyuman di wajah Marong berangsur-angsur menyatu. Dia berkata dengan nada positif, Kapten, jika Anda terbang, saya tidak memiliki kesadaran setinggi yang dikatakan semua orang. Sebenarnya, menurut saya ini sangat sederhana. Saya memiliki program peperangan khusus di Akademi Militer. Berapa lama saya masuk ke Lone Wolf, saya terbiasa mengambil ujung tajam dari pisau tajam. Biarkan saya pergi ke pasukan biasa. Sejujurnya, saya tidak bisa terbiasa. Petik 2. Berbicara tentang ini, Marong mengambil cangkir di depannya, seolah-olah berisi anggur lembut, dan dia menyesap kepalanya. Kemudian dia melanjutkan, karena serigala yang sendirian tidak membutuhkan saya, mengapa saya harus tetap menjadi tentara? Di tempat lain, meskipun mengenakan seragam militer yang sama, meskipun ada lebih banyak bintang di kartu senioritas, saya tidak akan melakukannya, senang. Adapun pahlawan kelas 2 yang dikatakan oleh para kepala menteri, kata Ma yang menunjukkan senyuman mencela diri sendiri. Apakah kamu akan menjadi serigala yang sendirian? Bukankah normal memenangkan hadiah? Jika kamu terbang, kamu masih memiliki prestasi kelas 2. Kami memiliki sedikit pujian, dibandingkan dengan mereka yang telah mengorbankan rekan-rekan mereka, dan dihitung sebagai up. Kualifikasi apa yang saya miliki untuk menggantungkan wajah saya dengan medali militer kelas 2, dan kepada pasukan lain untuk menjadi komandan batalion? Xia Ruofei, Guo Zhan dan yang lainnya merasa sedikit tersentuh. Sangat sederhana, jumlahnya tidak banyak, tetapi sangat mengharukan. Terutama mereka yang memiliki pengalaman serupa, identitas di hatinya sangat kuat. Guo Zhan menghela nafas dan berdiri lalu mengambil cangkir dan berjalan ke sisi istal.
Dia menepuk pundaknya dan berkata, "Saudaraku, aku akan menghormatimu sendiri." "Terima kasih, Kapten." Ma Wei segera berdiri dan menyentuh cangkir dan Guo Zhan. Setelah mereka selesai minum, mereka tidak bisa menahan tawa. Setelah Guo Zhan kembali ke posisinya, dia menoleh ke Xia Ruofei dan berkata, "Jika kamu terbang," kudanya meneriakinya. "Kapten, izinkan saya mengatakannya sendiri." Ma Wei menyela kata-kata Guo Zhan. Guo Zhan tertegun dan mengangguk dalam diam. Ma Wei memandang Xia Ruofei dan berkata, "Jika Anda terbang, saya mendengarkan Kapten dan mengatakan bahwa perusahaan Anda membutuhkan bakat dengan keterampilan khusus dalam pertempuran. Jika Anda tidak menyangkal saudara Anda bahwa 1,5 kaki cacat, saya bermaksud untuk merekomendasikannya sendiri." Xia Ruofei mau tidak mau melebarkan matanya dan berkoordinasi di sore hari. Guo Zhan berkata bahwa dia ingin mengatur agar petugas itu bekerja padanya. Dia bilang, "Mama, Komandan Kompi Lama, kamu harus berpikir jernih." Xia Ruofei berkata, "Langkah ini membuat pilihan, tetapi tidak menyesali obatnya. Anda melepaskan pekerjaan pemukiman kembali nasional, itu sama dengan menyerahkan identitas kader, setelah menyerah setengah hidup stabil." Ma Xiao tersenyum dan berkata, "Ini tidak seserius yang Anda katakan. Saya baru menjalani wajib militer selama 18 tahun ini. Menurut kebijakan pada masa reformasi, wakil perwira batalion dapat memilih bisnisnya sendiri selama 18 tahun. Ini juga untuk kami. Manfaat dari Ko ini." Guo Zhanhe tersenyum dan berkata, "Jika Anda memilih bisnis Anda sendiri, Anda akan dapat menerima dana pensiun setidaknya setiap bulan setelah keluar kurang, setidaknya kamu tidak akan lapar. Jika tidak ada kebijakan seperti itu, aku tidak akan setuju dengan ini." Bocah campuran itu pergi. "Tentu saja, jika kamu belum datang, sepertinya anak Ma Xiao telah memilih untuk pergi ke sisimu untuk membantu, tapi itu masih merupakan pilihan yang bagus." Xia Ruofei mendengar sedikit kepastian di dalam hatinya, tetapi pada saat yang sama dia mulai ragu, tetapi dia adalah komandan kompinya. Sekarang dia bekerja untuknya, mentalitas ini. Ma Wei sepertinya melihat pikiran dan pikiran Xia Ruofei inisiatif untuk mengatakan, "Jika Anda terbang, Anda tidak perlu khawatir. Jika saya pergi ke sisi Anda, saya pasti akan berada di posisi yang tepat. Ketika saya menjadi tentara, saya adalah pemimpin Anda, tetapi saya ada di sini. Tempatnya, Anda bos saya masih bisa membedakan hal ini." Guo Zhanhe tertawa dan berkata, "Jika Anda terbang, Anda tidak perlu khawatir tentang ini. Fenomena ini normal. Dalam beberapa tahun terakhir, saya mengganti rekan seperjuangan lama saya. Dia adalah level teknis 9 yang memiliki tidak ada tugas administratif dan dipindahkan ke Biro Keuangan kota istrinya. Wakil Direktur Biro Keuangan adalah seorang prajurit yang dia ambil ketika dia menjadi pemimpin peleton beberapa tahun yang lalu pensiun, dia diterima menjadi pegawai negeri. Setelah bertahun-tahun, semua orang dipromosikan menjadi wakil direktur. Jangka panjangnya adalah menjadi wakil direktur biro bagus. Direktur swasta adalah pemimpin peleton tua yang sangat seksi, tapi bagaimana dengan pekerjaannya? Xia Ruofei berkata dengan malu-malu, "Saya tidak khawatir tentang ini. Kami adalah perusahaan swasta. Komandan Kompi Lama akan berada di sana. Dan kali ini saya merekrut orang-orang yang akan bekerja di luar negeri. Ini mungkin memakan waktu lama. Tidak bisa pulang." Ma Wei berkata, "Tidak masalah. Selama Anda merasa kemampuan dan kualitas saya masih sesuai dengan persyaratan, itu pasti dikatakan." Xia Ruofei berkata, "Saya masih belum mengetahui kualitas militer dari Komandan Kompi Lama. Bahkan jika daya ledaknya berkurang setelah cedera, itu pasti lebih dari cukup untuk menangani pekerjaanku di sana." "Bukankah itu sudah selesai?" kata Ma sambil tersenyum. "Adapun kekhawatirannya, orang tuaku sudah tidak hidup. Saya tidak punya anak dengan istri saya. Jika Anda bisa membawa anggota keluarga, saya akan membawanya. Bekerja sama di masa lalu, jika tidak, maka tidak ada salahnya. Ketika pasukan tidak selalu dipisahkan, kami sudah terbiasa. Dengan anggota keluarga tidak ada masalah." Xia Ruofei berkata tanpa ragu, "Saya punya banyak pekerjaan di pulau di luar negeri. Saya membutuhkan orang. Jika saya ingat dengan benar, bagaimana cuacanya?" Ma Rong secara tidak sengaja berkata, "Apakah Anda ingat ini?
Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, siapa yang menyuruh Anda muncul saat itu? Keponakanmu adalah pacarmu saat itu. Dia datang ke perusahaan untuk pertama kalinya, dan Anda memperkenalkan semua orang, mengatakan bahwa Anda adalah pacar Anda, tetapi di masa depan, dia adalah seorang ahli meteorologi. Ma Xiao berkata sambil tersenyum, dia masih kuliah saat itu. Setelah lulus, saya bekerja di stasiun cuaca di kampung halaman saya. Tahukah Anda apa konsep observatorium meteorologi daerah? Setiap saat hasil ramalannya hampir sama di mana-mana. Secara keseluruhan, ini adalah situs yang sangat besar. Itu harus dibagi menjadi kota tertentu, kota praja tertentu, distrik tertentu. Setelah mendengarkan ini, semua orang dapat membayangkan gambarnya dan tidak bisa menahan tawa. Xia Ruofei berkata, gaji observatorium meteorologi daerah tidak boleh tinggi. Biarkan keponakannya mengundurkan diri dan ikut denganmu. Saya punya jabatan di sana. Ma Rong tiba-tiba bertanya, apakah Anda memerlukan ahli meteorologi? Ada bandara kecil di pulau itu. Saya membutuhkan ahli meteorologi. Jika keledai tidak pergi, saya juga akan merekrut orang luar. Xia Ruofei berkata, itu dia. Komandan Kompi Lama, kamu menyebut orang buta. Jika dia khawatir, dia akan memberitahunya bahwa dia akan membayar 5.000 yuan sebulan. Dolar Amerika. Ini hanyalah tingkat gaji dari gaji pekerja baru, dan akan ditambahkan kemudian. Selain itu, 5 asuransi dan 1 emas dapat membantunya di negara ini. Kami memiliki staf yang sama di Taoyuan. Jika Anda terbang, gaji Anda mungkin sedikit tinggi. Guo Zhan berkata sambil tersenyum. Ya, jika Anda terbang, saya ingin mengatakan ini, keponakan Anda pasti mengira saya melakukan kesalahan, dan saya menerima manfaat terselubung. Kata Ma, 5.000 dolar setara dengan lebih dari 30.000 mata uang Tiongkok. Beberapa tempat kecil bisa jadi digunakan selama setahun untuk menghasilkan sejumlah kecil uang. Setelah mendengarkannya, Ma Wei merasa sedikit takut. Kalau bekerja di China, standarnya mungkin tidak terlalu tinggi, tapi bekerja di luar negeri punya standar gaji untuk bekerja di luar negeri. Apalagi pulau ini berada di Pasifik Selatan, terpencil, jauh dari rumah. Ribuan mil jauhnya, di mana kerja dan pengorbanan masih sangat besar, ini semacam kompensasi. Kemudian Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, Komandan Kompi Lama, Anda tidak perlu khawatir tentang pendapatan daripada kalajengking, status keluarga apakah menurun. Ini sama sekali tidak diperlukan. Setelah Anda bergabung dengan pekerjaan itu, gajinya lebih tinggi dari kalajengking. Sekalipun itu adalah landasan ekonomi. Memutuskan status keluarga, Anda pasti akan berbicara sangat keras. Setelah mendengarkan semua orang, tidak peduli apakah mereka punya keluarga atau tidak, mereka tidak bisa menahan tawa. Para petugas yang makan bersama juga menunjukkan ekspresi antisipasi. Setelah tertawa, Guo Zanzeng berkata, jika kamu terbang, aku benar-benar mempercayaimu. Jadi saya akan menyerahkan kader-kader hebat ini kepada Anda. Beberapa orang yang hadir hari ini, selain kudanya, mereka juga menghadapi hal yang sama. Saya akan memberi tahu Anda tentang sisa masalahnya. Setelah itu, Guo Zhan menunjuk mayor di sebelahnya dan berkata, ini adalah Liu Mingtian, kepala tuntutan militer. Karena usianya, ia pun menyusunnya kali ini. Lao Liu pun memilih untuk memilih bisnisnya sendiri. Saya akan berbicara dengannya pada sore hari. Dia juga sangat tertarik dengan posisi di pihak Anda. Lao Liu adalah pemain yang baik di bidang logistik, dan kemampuan militernya tidak lebih buruk daripada pengintai pasukan umum. Dia dulunya adalah kapten penyerangan. Dia seharusnya bisa membantumu ketika dia pergi ke sisimu.